Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini aku bakal langsung tahu teman-teman ya, jadi udah tugas dari metode internet ya, masih tahu nih penerapan metode LIFO dalam manajemen inventory untuk kapasitas inventory K2 PG ekspor, teman-teman. Perkenalkan, nama aku Faris ya. Aku dari program studi S1 Teknik Industri di Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Oke, jadi yang akan kita bahas ini ada tiga, teman-teman. Ya, ada tiga beban utamanya. Pendahuluan yang terdiri di latar belakang, yang berolah yang dimanajemen. Ada juga landasan teori, terus juga metodologi penelitian. Oke, nah yang pertama latar belakang penelitian, teman-teman. Jadi di sektor industri manufaktur itu penting ya buat pembangunan ekonomi karena kontribusinya itu terhadap PDB. Jadi peningkatan nilai tambah dan juga penciptaan lapangan kerja dan juga selain itu ya sektor ini itu mendukung perkembangan sektor lain seperti perdagangan, transportasi, dan juga meningkatkan penerimaan pajak dan cadangan devisa negara. Ya, jadi Indonesia ini berpotensi besar untuk buat mengembangkan industri manufakturnya. Terus juga Kementerian Perindustrian ini berkomitmen buat peningkatan produktivitas kebutuhan domestik dan juga ekspor. Nah, tantangan utamanya yang bakal dihadapi itu adalah ketimpangan efisiensi dan juga produktivitas antar subsektor serta rendahnya pemanfaatan teknologi. Nah, jadi ada rumusan masalah nih yang bakal kita bahas kesempatan kali ini. Jadi, proses penyimpanan dan pengadaan barang untuk produk K2 ekspor itu perlu dilakukan dengan efisien. Saat ini, kapasitas inventory K2 ekspor harus disesuaikan karena masih terjadi penumpukan. Nah, jadi penumpukan di inventory K2 ekspor ini menyebabkan tata letak yang kurang rapi, sehingga pegawai itu kesulitan buat mencari, memasukkan, dan juga mengeluarkan produk tersebut. Jadi untuk mengoptimalkan penggunaan efek kedua VD ekspor ini, kapasitas dan juga tata letaknya perlu kita atur agar tidak terjadi overload dan juga agar lebih rapi sehingga memudahkan proses keluar masuknya barang. Nah, kita harus tahu nih tujuan kita melakukan penelitian ini itu untuk apa sih? Ya, ada lima tujuannya. Pertama, kita dapat meminimalisir terjadinya kelebihan stok dan juga kekurangan stok dengan cara mengelola persediaan secara efektif. Yang kedua, dapat mengoptimalisasi penggunaan inventory dan juga meminimalisir waktu dalam penanganan barang dengan cara mendesain inventory yang lebih baik. Yang ketiga, dapat mengembangkan strategi manajemen inventory yang memberikan keunggulan kompetitif dari segi efisiensi dan juga kualitas produknya. Yang keempat, dapat mengidentifikasi dan juga mengelola risiko yang berhubungan dengan manajemen inventory. Yang terakhir, dapat mengoptimalisasi rotasi stok di inventory. Nah, jadi tadi kita udah tahu tujuan kita mau melakukan penelitian itu seperti apa. Ya, jadi ada juga manfaat penelitiannya. Jadi tidak cuma-cuma kita melakukan penelitian. Jadi ada juga manfaatnya. Ya, kita dapat mengidentifikasi tingkat stok yang optimal. Kita juga dapat memahami stok yang tidak laku atau enggak digunakan dengan manajemen stok yang lebih baik. Terus juga kita bisa memastikan ini produk yang lebih lama keluar tuh lebih dahulu biar kita enggak apa yang enggak ada penumpukan barang yang lama gitu. Nah, ada juga kita bisa tahu nih ya, pengurangan waktu yang diperlukan buat pengelolaan stok. Terus juga kita bisa mantau kualitas produknya biar lebih efektif dan juga mencegah terjadinya penurunan kualitas. Terus dapat melakukan perencanaan jangka panjang yang lebih efektif dari data yang kita peroleh ya tentang bisnis produk dan juga kebutuhan inventory. Dan juga kita dapat menghindari terjadinya kekurangan stok. Kemudian kita juga dapat membantu merancang tata inventory agar lebih optimal dan juga memaksimalkan nih penggunaan ruang yang dapat mengurangi waktu pencarian barang. Ya,
Yang terakhir, manfaatnya kita bisa mengelola inventory biar lebih efektif serta menghindari overload atau kekurangan kapasitas. Gitu, kan. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, eh, kita ini melakukan penelitian ini buat apa sih? Ada juga dasar-dasarnya ya. Teman. Jadi, eh, persediaan pada dasarnya itu sebenarnya untuk mempermudah dan memperlancar operasi perusahaan manufaktur teman-teman. Jadi, eh, ketika persediaan ini mempermudah dan juga memperlancar operasi perusahaan manufaktur, yang harus dilakukan secara berurutan untuk memproduksi barang serta menyampaikan produk kepada pelanggan atau konsumen. Jadi persediaan ini memungkinkan produk yang dihasilkan itu ada di lokasi yang jauh dari pelanggan atau sumber bahan mentah, ya bahan baku ya. Jadi dengan adanya persediaan ini produknya itu ketika diproduksi itu nggak perlu ya dilakukan secara khusus buat konsumsi. Jadi konsumsi ini tidak perlu dipaksa ini buat memenuhi kebutuhan konsumsi. Nah, saya kita udah tahu nih. Nah, kita juga lanjut nih, ada beberapa yang harus kita ketahui juga tentang dasar-dasar teori yang bakal kita jadiin penelitian yang biar kita lebih tahu dulu nih. Ya, kita melakukan penelitian ini dasarnya itu seperti apa sih, apa aja sih yang bakal kita bahas ini ya. Jadi ada kapasitas produksi dalam yaitu adalah output maksimum yang dapat kita hasilkan dalam jangka waktu tertentu dan juga dapat disesuaikan ini dengan tingkat penjualan yang berfluktuasi. Kayak ini pengendalian persediaan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan materinya untuk memenuhi kebutuhan operasional tepat waktu dan juga optimal. Tim sistem pengelolaan inventory ini mengatur barang dari pembelian hingga penjualan akhir itu tujuannya buat mengurangi biaya dan juga meningkatkan efisiensi. Jadi pengelolaan persediaan yang baik ini mastiin barang persediaannya tepat waktu dan juga kekurangan stok, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Habis itu juga mengurangi biaya penyimpanan. Ya, jadi alat ukur persediaan ini membantu perusahaan buat mengurus stok, menghindari kekurangan atau kelebihan, sama meningkatkan efisiensi manajemen persediaan. Nah, klasifikasi buat persediaan itu di kelompok ya barangnya itu berdasarkan kriteria tertentu yang memudahkan pengelolaan dan juga untuk keputusan. Nah, objek sama subjek yang bakal aku lakukan dalam penelitian kali ini itu objeknya yaitu inventory kedua tinggi ekspor itu sendiri ya. Nah, kalau subjek penelitiannya itu ada di Departemen PPIC ya, Production Planning and Inventory Control yang ada di PT GN. Nah, untuk alur penelitiannya itu terbagi jadi tiga program. Simpel aja karena yang tidak terlalu rumit sebenarnya. Ya, kita cukup menginputkan data-data ya data-data yang dibutuhkan itu ada luas inventory kedua tinggi ekspornya. Nah, kemudian itu kita juga harus tahu data kapasitas inventory kedua tinggi ekspor dari perusahaan biar kita bisa olah ya. Nah, kita masuk ke proses. Nah, proses itu kita harus hitung dulu nih kapasitas inventory kedua tinggi ekspor yang optimal ya, yang biar nggak terjadi penumpukan itu jumlahnya berapa. Terus juga biar memudahkan kita ketika menggunakan metode FIFO ya, itu jadi first in first out. Jika kita tata ruangan inventory-nya itu bisa berjalan dengan baik ya, biar eh, pegawainya ini nggak kebingungan ketika nyari produknya, biar mereka juga nggak merasa kesulitan ya, mereka mau masukin atau mengeluarkan barang itu betul. Nah, yang dihasilin dari penelitiannya itu kita bakal tahu nih kapasitas inventory KTP ekspor yang optimal itu seberapa sih, sebanyak apa sih, dengan nah terus juga kita jadi tahu nih penggunaan metode FIFO di inventory KTP ekspor itu seperti apa gitu.
gimana sih cara aku ngumpulin data? Ya, tekniknya itu aku lakuin dengan cara aku minta datanya nih ke perusahaan. Nah, di departemen BIC itu buat tahu nih tentang inventory KDWG ekspor lebih lanjut. Nah, buat menganalisis data-data yang udah aku dapat dari perusahaan itu tekniknya ya harus aku ngumpulin data nih, data itu aku olah nih sesuai prosedur yang udah dilengkapi dari perusahaan juga dari departemen BPS itu gitu ya, gimana cara nentuin kapasitas yang optimal di inventory KDWG ekspor itu. Terus juga manajemen inventory KDWG ekspornya itu yang diterapin mau pakai FIFO, Shout. Nah, jadi itu tuh buat mastiin nih rotasi stok yang efisien, biar proses pengeluaran dan pemasukan barang itu terorganisir dengan baik, sama menghindari penumpukan serta menjaga kualitas barangnya. Nah, eh, skema jadwal ya kegiatan yang aku lakuin buat waktu kan penelitian ini itu kurang lebih 4 bulan teman-teman. Ya, jadi bulan pertama aku bakal ngumpulin data-datanya dulu. Terus bulan kedua aku ngolah data, terus juga nyambing analisis hasil datanya sekalian. Bulan ketiga masih sama, ya aku ngolah data, terus juga menganalisis hasil datanya. Nah, di samping juga aku udah mulai membuat laporannya. Ya. Nah, bulan terakhir aku tinggal di sini aja nih, yang buat laporan akhir, buat tugasnya, gitu teman-teman. Nah, kurang lebih gitu doang sih teman-teman. Ya, semoga sih teman-teman yang nonton itu cukup tahu ya tentang kapasitas yang daripada juga ekspor itu seperti apa yang akan nanti kita bahas lebih lanjut lagi di video berikutnya ya. Jadi aku juga masih melakukan penelitian tersebut. Ya, jadi tunggu aja, stay tune aja di channel ini ya teman-teman. Jadi kalian bisa pantau terus. Makanya jangan lupa nanti di subscribe gitu ya, nyalain loncengnya ya, notifikasinya gitu ya. Oke, kurang lebihnya aku mau maaf karena juga aku masih banyak salahnya, masih banyak kurangnya teman-teman ya. Jadi terus di sini terima kasih, see you, bye bye.